Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suasana malam di depan teras rumah aku teman-teman. Terlihat ya, tanamannya seger banget kalau malam kayak gini. Dan aku mau tunjukkan ke teman-teman tanaman Wijaya Kusumo aku yang sedang berbunga. Jadi bunga Wijaya Kusumo itu mekarnya pada malam hari teman-teman. Makanya dia sering disebut Queen of the Night atau Ratu Malam. Saat ini ba'da Isya, jadi belum begitu mekar. Biasanya mulai mekarnya itu jam 9 malam. Mekar sempurna itu tengah malam teman-teman. Biasanya sampai jam 3 pagi. Nah, ketika fajar itu mulai nguncup lagi. Setelah nguncup dan layu itu ada kemungkinan menjadi buah ya. Tapi persentase menjadi buahnya itu sangat kecil teman-teman. Kadang-kadang misalkan ada 20 bunga, itu yang menjadi buah hanya 2 atau 3. Dan sesuai mitosnya, jika melihat mekarnya bunga Wijaya Kusumo di malam hari itu membawa keberuntungan. Dan tentunya siapapun yang punya bunga Wijaya Kusumo pasti sering lihat ya Wijaya Kusumo ini mekar di malam hari. Kalau sesuai teorinya, bunga Wijaya Kusumo ini hanya mekar sekali dalam setahun. Tapi bunga aku ini berkali-kali teman-teman dalam setahun mekarnya. Ini 2 hari setelah bunga Wijaya Kusumo ini bermekaran dan sekarang sudah mulai nguncup dan layu. Kami mau ambil karena akan kami perbanyak. Oh ya, beberapa waktu yang lalu ada teman Irna Garden yang menanyakan, Bun, kok nggak ada Wijaya Kusumo? Nah, ini teman-teman, aku ada 4 pot bunga Wijaya Kusumo. 4 pot bunga Wijaya Kusumo ini sudah lama sekali media tanamnya nggak kami ganti, potnya juga nggak kami ganti. Ini kayaknya memang akarnya itu sudah penuh teman-teman, sehingga media tanamnya itu hanya tinggal sedikit. Nah, sudah waktunya untuk dipindah tanam atau diperbanyak ya. Ini bunga-bunganya sudah mulai nguncup ya, sudah mulai layu. Dan sebagaimana yang aku sampaikan di depan, ketika bunga-bunga ini nanti sudah layu dan mulai rontok atau mulai berguguran, itu ada kemungkinan yang akan numbuh buah ya teman-teman. Buahnya itu kecil-kecil, warnanya merah kayak buah naga itu, dan di dalamnya pun atau daging buahnya juga sama seperti buah naga. Nah, ini masih ada sisa buahnya 1. Nah, kayak gini buahnya teman-teman, kecil banget ya. Kayak buah naga tapi ukurannya mini. Yuk sekarang kita mulai memperbanyak tanaman Wijaya Kusumo ini. Ada 3 cara yang kami lakukan untuk memperbanyaknya. Yang pertama yaitu memperbanyak dari daunnya. Kita potong-potong daunnya, tentunya kita pilih daun yang sudah tua ya. Selain memperbanyak dari daun, kita juga memperbanyak melalui tangkai-tangkainya ya. Jadi ini kita potong-potong tangkainya. Sambil potong-potong, aku ingin ngajak teman-teman untuk mengenal sedikit tentang cara perawatan tanaman Wijaya Kusumo ini. Perawatan tanaman Wijaya Kusumo ini sebenarnya tidak sulit teman-teman, tapi harus diperhatikan tentang penempatannya ya. Tanaman ini menyukai tempat yang teduh daripada terlalu banyak sinar matahari. Namun terlalu sedikit cahaya juga dapat menyebabkan tanaman ini tidak mau berbunga.
Jadi sebaiknya ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari tapi tidak langsung ya. Misal di atasnya dikasih paranet atau bisa juga di tepi teras teman-teman. Kalau tempat aku tadi itu atasnya aku kasih paranet dan juga plastik UV. Untuk media tanamnya pastikan selalu dalam kondisi yang lembab ya. Jangan kering ataupun becek. Karena kalau media tanamnya becek, akarnya itu rawan terkena jamur, akhirnya busuk dan mati tanamannya. Dan sekarang aku mau petik buah Wijeokusumo ini. Aku mau tunjukkan teman-teman gimana daging buahnya. Dan buah Wijeokusumo ini enak loh dimakan teman-teman. Rasanya ya kayak buah naga itu. Coba aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba agak susah harusnya sama pisau ya teman-teman. Nah kayak gini, daging buahnya warnanya putih bersih, kemudian ada titik-titik hitam kayak biji-biji gitu, persis buah naga. Mohon izin aku makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah aku gigit, ini biji-bijinya hitam jadi kelihatan kan. Aku habiskan dulu ya, mubazir kalau nggak dihabiskan. Yuk sekarang kita mulai menanam daun-daun Wijeokusumo sama tangkainya yang sudah kita potong-potong tadi ya. Sebagaimana yang aku sampaikan di depan bahwa kami menyediakan media tanamnya itu berupa tanah, pupuk kandang sama kompos buatan sendiri minus sekam ya karena sekamnya sedang habis. Tapi alangkah baiknya jika ada sekam teman-teman, baik sekam bakar maupun sekam mentah. Karena dengan adanya sekam, media tanamnya itu jadi poros, sehingga air yang kita siramkan itu tidak lama menggenang di media tanam. Jadi media tanamnya nggak becek dan insya Allah tanamannya juga tumbuh dengan bagus ya. Kita campurkan media tanamnya. Oh ya, perbandingan media tanam tadi adalah 1:1:1. 1 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang, dan 1 bagian kompos. Setelah media tanamnya kami aduk hingga bercampur merata, selanjutnya kami isi 4 pot dulu dengan media tanam penuh. 4 pot yang sudah kami isi media tanam ini kami pakai untuk menancap-nancapkan daun serta tangkai-tangkai yang sudah kami potongin tadi. Jadi masing-masing pot itu kami isi dengan banyak tangkai dan banyak daun ya teman-teman, sehingga nanti saat mereka numbuh itu bisa cepat rimbunnya. Setelah seluruh potongan daun dan juga tangkai kami tancap-tancapkan, sekarang kami akan memperbanyak tanaman Wijeokusumo ini dengan cara ketiga, yaitu memecah tanamannya. Sebenarnya kami agak ragu-ragu memecah tanaman ini teman-teman, karena ini masih banyak sekali calon bunganya yang kecil-kecil. Khawatir nanti berpengaruh pada pertumbuhan calon bunganya. Tapi insya Allah nggak apa-apa, karena sesuai pengamatan kami selama ini tanaman Wijeokusumo ini bandel kok. Nah kayak gini teman-teman, calon bunganya itu kecil-kecil kayak gini tuh banyak sekali. Dan selain yang kecil-kecil kayak gini, ada juga yang sudah nguncup. Nah seperti ini, meskipun kuncupnya masih kecil ya. Yuk sekarang kita mulai memecah tanamannya ya. Dan setelah aku keluarkan dari potnya, benar aja teman-teman, ini media tanamnya itu tinggal sedikit. Yang banyak itu akar sama batang-batangnya yang sudah tua. Ini sudah keras-keras sekali batangnya. Alhasil kami pisahkan itu susah banget teman-teman. Akhirnya harus aku ambilkan pisau. Kita pisah, kita iris sama pisau ya. Harus dibelah ini. Kalau melihat aku membelah pakai pisau ini kayak ekstrim banget ya teman-teman, tapi memang sesusah itu loh memecah ini tanaman Wijeokusumo. Nggak tahu tanaman yang di pot-pot yang lainnya nanti apa juga susah kayak gini atau enggak ya. Dan akhirnya terpecah juga teman-teman. Lanjut mecah pot yang kedua. Jadi 4 pot ini nanti semuanya kami pecah ya. Ada yang kami pecah jadi 3, ada yang jadi 2. Kalau yang ini bisa loh, gampang, aku sendiri yang pecah aja bisa loh.
Coba pot yang ketiga, gampang juga nggak ya? Bismillah, semoga yang ini juga gampang dipecahnya. Ternyata agak susah juga yang ini, terpaksa harus ditarik dua orang ini. Wah, harus powerful ini. Tapi nggak perlu pakai pisau, kayaknya masih lebih gampang daripada yang pertama tadi. Ini kami pecah jadi dua aja yang pot ketiga. Setelah terpecah semuanya, untuk tanaman-tanaman yang ukurannya lebih besar itu kami masukkan lagi ke dalam pot awalnya ya. Kemudian untuk tanaman yang lainnya ini kami masukkan ke dalam pot yang warna hitam-hitam ini. Potnya ini ukurannya lebih kecil. Kami masukkan dulu semua tanamannya ke dalam masing-masing pot. Nanti tinggal menambahkan media tanamnya aja. Alhamdulillah, dari yang awalnya hanya 4 pot Wijaya Kusumo sekarang menjadi banyak pot ya. Mudah-mudahan semuanya numbuh dengan bagus. Amin, Allahumma amin. Maaf ya teman-teman, videonya aku percepat. Kalau nggak dipercepat, durasinya akan lama banget. Alhamdulillah semua sudah masuk ke dalam pot. Sekarang tinggal membersihkan tempatnya ini ya. Kemudian tanaman-tanaman Wijaya Kusumo akan kami bawa ke belakang dulu. Nanti kita siram di belakang ya. Nah, kami tempatkan tanaman Wijaya Kusumonya di belakang rumah ini dulu ya teman-teman. Kita siram di sini karena tahap selanjutnya setelah kita pindah tanam, setelah potek-potek tanaman, nancap-nancapkan tanaman itu harus disiram ya. Sebenarnya alangkah lebih baiknya menyiramnya itu dicampur sama vitamin B1 teman-teman, tapi kali ini aku nggak punya vitamin B1, jadi ya kami siram dengan air biasa aja. Nah, dari yang awalnya hanya 4 pot sekarang bisa menjadi 12 pot teman-teman. Untuk yang rak paling atas itu yang pot-pot warna putih itu adalah pot-pot aslinya. Kemudian yang di bawahnya itu 4 pot warna hitam itu pecahannya. Kemudian yang rak bawah sendiri 4 pot warna hitam juga itu adalah potongan-potongan daun sama ranting tadi. Tahap berikutnya yang tidak boleh terlewatkan adalah penyiraman. Jadi itu tadi kegiatan kami memperbanyak tanaman Wijaya Kusumo. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.